Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Beberapa pertanyaan yang masuk pada kolom komentar akan saya jawabkan melalui video ini, biar yang punya pertanyaan yang sama juga mendapatkan informasinya. Maka bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, mari kita mulai videonya setelah intro yang satu ini. BIM! Dan mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ada senior cabai yang bilang bahwa fungisida antrakol tidak cocok untuk musim hujan. Betulkah Pak? Terima kasih. Nah oke, pertanyaannya bagus banget ya sahabat tani. Katanya antrakol tidak bagus atau tidak cocok ya sahabat tani pada saat musim hujan. Jadi sebenarnya bukan soal antrakolnya ya sahabat tani, tapi lebih pada formulasi dari pestisidanya itu sendiri. Dimana antrakol itu kan ya sahabat tani bahan aktifnya adalah apa? Propinef, ya enggak? Dan kodenya adalah apa? WP, ya nggak sahabat tani? Nah ini dia masalahnya gitu kan. WP atau wettable powder ya sahabat tani adalah pestisida yang berbentuk bubukan yang ketika terkena air maka dia itu bakalan terlarut di dalamnya. Dan selepas kita tembakkan pada tanaman kita ya sahabat tani, maka setelah airnya kering maka pestisidanya bakalan menempel pada bagian tanaman yang kita tembakkan itu. Lalu masalahnya kemudian muncul ya sahabat tani pada saat musim hujan, yaitu ketika pestisida WP yang menempel pada daun tanaman itu kemudian kena air hujan, maka tetesan air hujan itu ya sahabat tani bakalan berpotensi buat mencuci dari pestisidanya itu sendiri. Dan pada akhirnya yang semula menempel itu ya sahabat tani lama kelamaan bakalan jadi terkikis dan gak bisa lagi buat memproteksi tanaman kita dari gangguan OPT, baik itu hama dan juga penyakit. Maka solusinya adalah ingat baik-baik ya sahabat tani, itu pada saat musim hujan tambahkanlah perekat pestisida biar bisa membantu pestisida yang berformulasi WP tersebut lebih menempel dan juga merekat pada bagian tanaman yang kita tembakkan, sehingga ya sahabat tani jadi lebih minim terjadi pencucian akibat terkena tetesan air hujan. Lalu mungkin sampai di sini bakalan ada yang bertanya, lah kalau begitu formulasi apa yang cocok atau yang paling tepat pada saat musim hujan, ya nggak sahabat tani? Nah jadi dibandingkan sama yang berformulasi WP, maka formulasi SC dan juga EC ya sahabat tani itu lebih baik pada saat musim hujan. Cuman ya sahabat tani, saya gitu kan paham banget terkadang gitu kan pada saat kita mau mengaplikasikan pestisida mau mengkombinasikan beberapa biar sekali jalan gitu kan. Misalnya ya sahabat tani, kita misalnya ada hama dan juga penyakit, biar sekali jalan gitu kan, maka kita mencampurkan beberapa pestisida. Maka rekomendasinya ya sahabat tani bisa aja misalnya inseknya pakai yang EC gitu kan, sedangkan fungisidanya pakai yang WP. Nah itu bisa gitu ya sahabat tani. Atau fungisidanya pakai yang SC gitu kan, kemudian insektisidanya pakai yang WP, itu juga bisa gitu ya sahabat tani. Cuma itu tadi ya sahabat tani, supaya menghindari resiko pencucian akibat tetesan air hujan, maka tambahkanlah perekat pestisida dalam aplikasinya. Oke? Dan buat Anda yang belum tahu cara pencampuran pestisida yang benar itu, maka silahkan tonton pada video yang ini ya sahabat tani, dan penjelasan dosis perekatnya juga maka silahkan tonton pada video yang ini. Oke? Dan mungkin juga ada yang kelewat gitu kan, kenapa gitu kan pencampuran itu harus terpisah wadahnya, maka eksperimen lengkapnya juga silahkan tonton pada video yang ini ya sahabat tani. Mantap. Nah sekarang mari kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Pak, saya mau nanya mengenai semprot pestisida pada buah mangga. Apakah aman apabila H-2 disemprot pestisida lalu buah dikonsumsi? Apakah dengan cuci bersih buah residu pestisida sudah hilang tuntas? Terima kasih Pak.
Oke, waktu panen atau waktu konsumsi selepas kita tuh tembakin pestisida ya sahabat tani. Maka dalam ilmu pestisida ini tuh namanya PHI ya sahabat tani. Dan PHI ini merupakan singkatan dari pre-harvest interval ya sahabat tani, yaitu waktu penyemprotan pestisida sebelum kita lakukan pemanenan. Nah, seperti yang udah saya jelasin pada pertanyaan yang pertama tadi ya sahabat tani soal WP gitu kan. Kalau Anda misalnya nembak pestisida berformulasi WP dengan cara kerja kontak tanpa menggunakan perekat pestisida ya sahabat tani, kemudian terjadi hujan terus menerus gitu ya sahabat tani, maka tentu panen yang Anda hasilkan bakalan lebih minim residu pestisidanya. Tetapi lain halnya kalau ternyata kita tuh pakai perekat ya sahabat tani, maka paling enggak ya mesti ada jeda dulu gitu kan, beberapa hari atau bahkan sampai seminggu dulu, biar efek dari perekat pestisidanya bisa benar-benar habis gitu ya sahabat tani. Dan lagi kalau ternyata memang yang kita tembakan itu cara kerjanya ternyata sistemik ya sahabat tani, berformulasi SC, nah bisa aja residunya itu bisa bertahan jauh lebih lama lagi gitu kan, bisa seminggu, bisa 10 hari, bahkan bisa sampai 2 minggu gitu kan ya sahabat tani. Dan sekarang saya kasihkan contoh lapangannya langsung ya sahabat tani. Jadi kami di sini kan nanam cabai ya sahabat tani, dan panennya itu dilakukan setiap 5 hari sekali ya sahabat tani. Maka setelah petik di hari itu, maka langsung juga di hari itu kita tembakan pestisida protektif. Artinya PHI-nya tuh -5 ya sahabat tani. Dan lagi sehabis panen itu juga kan belum jadi bahan konsumsi ya nggak sahabat tani. Biasanya gitu kan kita jual ke tengkulak kecil dulu, kemudian tengkulak kecil bakalan setor ke tengkulak besar, kemudian tengkulak besar ngenyetor atau distribusi ke wilayah tujuannya, baru besoknya baru dijual gitu ya sahabat tani sampai pada konsumennya langsung. Artinya kan ada jeda sekitar 5 tambah 1 hari atau 6 hari ya sahabat tani sebelum buahnya tersebut dikonsumsi. Jadi dengan cara seperti itu maka masih jauh lebih baik dibandingkan kita tuh melakukan penyemprotan H-2, apalagi H-1 sebelum kita lakukan pemanenan gitu ya sahabat tani. Dan tambahan dari saya, ini juga tips terutama buat kita sebagai konsumen buat menghindari banyaknya residu pada produk pertanian. Nah, jadi ya sahabat tani, ada istilah namanya hidrolisis gitu ya sahabat tani. Dan hidrolisis itu artinya berkurangnya umur keaktifan dari bahan aktif pestisida karena tercampur dengan air ya sahabat tani. Dan tahu nggak Anda, ternyata yang paling cepat buat menghidrolisis itu adalah air yang ber-pH tinggi. Maka silahkan ya sahabat tani, rendam dulu buah atau sayur-sayuran yang mau kita lakukan konsumsi tersebut menggunakan air ber-pH tinggi selama kurang lebih 15-20 menitan. Maka otomatis kita sudah mengurangi sebagian besar residu pestisida pada produk-produk pertanian. Dan cara menghasilkan air ber-pH tinggi itu sendiri itu bisa kita buat larutan soda kue, itu bisa ya sahabat tani. Kemudian direndam menggunakan larutan susu juga bisa. Kemudian bisa juga pakai sabun pencuci buah khusus gitu ya sahabat tani. Tapi pastikan kalau misalnya Anda pakai sabun tersebut maka bilas kembali sampai benar-benar bersih, oke? Nah, jadi itulah ya sahabat tani tips aman rekomendasi dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Dan mari kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 3. Filia campur skor aman gak? Yang gak aman toh Pak. Kenapa coba? Ya kan dua-duanya merupakan pestisida golongan azol ya sahabat tani. Filia itu propiconazole, skor itu difenoconazole ya enggak. Dan kedua-duanya itu ya sahabat tani sama-sama kodenya tuh 3 ya sahabat tani. Ya kalau kita campur jadi satu ya sama aja kita ningkatin dosis pestisida golongan azol gitu ya sahabat tani. Artinya saran saya sebaiknya itu jangan dilakukan pencampuran, oke? Dan buat yang mau lebih detail lagi soal koda-koda ini, saya sudah contohkan pada kasus penyakit antraknosa pada tanaman cabai ya sahabat tani. Silahkan tonton detail pada video yang ini, oke? Sekarang mari kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 4. Nah, ini menarik ya sahabat tani. Petrogenol gak ngaruh, malah bikin banyak lalat buah nyerang.
Setan emang cairan yang satu ini. Petrogenol ya sahabat tani ya kan. Nah itu bahan aktifnya metil iogenol ya sahabat tani. Dan yang namanya metil iogenol itu ya sahabat tani bekerja dengan cara menarik lalat jantan buat datang mendekat ke tempat Anda. Kan ada istilah ya sahabat tani, ada siang, ada malam gitu kan. Kemudian ada jantan, ada betina, betul. Ada gula, ada juga semut yang nggak sahabat tani. Maka ada lalat jantan ditarik, yang betina gimana? Mendekat juga ya sahabat tani ya enggak. Nah ini masalahnya gitu kan. Maka saran saya itu pertama ya sahabat tani, kalau Anda memang mau pakai metil iogenol, maka jangan ditaruh pada lahan pertanian gitu kan. Apalagi cuman Anda sendiri yang pakai, tetangga-tangga sebelah enggak. Ya perdatangan ke tempat Anda gitu ya sahabat tani. Harusnya taruhnya itu jauh-jauh dari lahan pertanian Anda gitu kan, biar lalat buahnya juga ikut menjauh ya sahabat tani. Kemudian yang nomor 2 gitu kan, di dalam botol perangkap lalat buahnya itu juga bisa langsung diberikan insektisida berbentuk granul gitu ya sahabat tani. Furadankah misalnya kayak kami ini ya sahabat tani, supaya pas lalat jantan masuk ke dalam situ, maka gak lama setelahnya lalatnya bisa langsung mati gitu ya sahabat tani. Nah jadi seperti itu ya sahabat tani tanggapan saya pada pernyataan ini ya sahabat tani. Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan ya sahabat tani. Setan katanya. Oke kita lanjut ya sahabat tani pada pertanyaan yang kelima. Nah ini menarik juga ya sahabat tani. Lahan sawah berair tidak bisa dikeringkan, bagaimana cara pemupukan taburnya? Ya jangan ditabur ya sahabat tani ya enggak. Lah kenapa coba? Ya karena gitu kan, kalau kita tabur ya sahabat tani, pertama gitu kan, ketika airnya lumayan dalam maka konsentrasi pupuknya bakalan jadi jauh lebih berkurang. Kemudian yang kedua ya sahabat tani, kalau misalnya airnya mengalir, maka kita yang mupuk, yang subur justru orang lain gitu kan. Jadi saran saya, kalau memang kondisinya sudah seperti itu ya sahabat tani, maka maksimalkan pemupukannya menggunakan pemupukan foliar atau semprot, biar tanaman kita mendapatkan nutrisinya melalui daun tanamannya. Dan rekomendasi pupuk semprot tanaman padi dari awal sampai dengan panen, maka silakan tonton pada video yang ini, oke? Oke, sekarang kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 6. Tanya bang, di daerah kami Ponorogo, Jatim, pemupukan terakhir tidak lebih dari umur 30 hari. Setelah itu tidak ada pemupukan lagi. Paling cuma insect sprayer, kebiasaan, dan kayak tradisi turun-temurun. Pemupukan jangan lebih dari 1 bulan. Terima kasih penjelasannya. Nah ini menarik juga ya sahabat tani. Nah supaya lebih memahami soal ini ya sahabat tani, kita ambil contoh tanaman padi yang usianya kurang lebih 100 hari setelah kita lakukan pemindahan tanam. Pemupukan terakhir itu usia 30 hari. Pertanyaan saya, setelahnya sampai dengan usia 100 hari, tanamannya makan apa coba? Sekarang mari coba saya analogikan ya sahabat tani, sehari itu kan 24 jam ya nggak sahabat tani. Dan kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, sama malam, bener nggak? Nah lalu gimana coba kalau polanya itu kita ubah gitu kan, makan tetap 3 kali sehari tapi cuman pagi aja gitu kan. Pertama makan jam 6, lanjut makan jam 9, lanjut lagi makan jam 12 gitu kan. Terus nggak makan lagi sampai besok harinya. Itu rasanya gimana coba? Ayo coba jawab. Maka kalau Anda jawab, oh malamnya bakal lapar pak, ya itu juga yang terjadi bagi tanaman gitu kan. Nah itulah ya sahabat tani logika sederhananya kalau kita mau mupuk gitu kan. Jadi ingat ya sahabat tani, semua pasti ada masanya, semua juga ada fasenya ya sahabat tani. Maka berikanlah nutrisi atau unsur hara atau kita sebut dengan makanan ya sahabat tani, sesuai dengan masa atau fase-fase dari tanaman tersebut. Dan untuk contoh rekomendasi pupuk tabur tanaman padi dari awal sampai dengan panen ya sahabat tani, maka silakan tonton pada video yang ini. Sedangkan pupuk semprotnya juga, maka silakan tonton pada video yang ini, oke?
Nah, jadi sekian dulu ya sahabat tani video Q&A kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan buat Anda yang belum klik tombol jempolnya, maka silahkan klik dulu. Dan juga bagikan video ini biar manfaatnya jadi jauh lebih besar lagi. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya Jalan Sar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Dan di samping sini, dan juga sini ya sahabat tani, ada 4 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajarin. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan dan juga pengalaman Anda. Oke, terima kasih ya sahabat tani. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.